Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Itu imbas virus corona, Kota Tegal di Jawa Tengah memberlakukan local lockdown atau karantina aktivitas publik. Ini berarti seluruh kegiatan di luar rumah telah dilarang. Di sosial media seruan lockdown di Jakarta juga menggema, meski memang menimbulkan polemik, terutama bagi pengusaha harian. Jakarta kini menjadi epicenter penyebaran virus corona atau COVID-19. Data terakhir mencatat setidaknya 579 orang positif terkena COVID-19 atau corona. 49 orang meninggal dan 30 orang dinyatakan sembuh. Di Jakarta sendiri ada 353 kasus kumulatif positif COVID-19, di mana 29 diantaranya meninggal dunia. Lockdown atau karantina aktivitas publik menjadi salah satu cara yang dilakukan di Wuhan, Tiongkok, Januari silam. Cara ini cukup ampuh untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Pada 19 Maret 2020, Provinsi Hubei, Tiongkok melaporkan tidak ada lagi kasus COVID-19 baru di wilayahnya. Hubei adalah pusat penyebaran virus corona dengan Wuhan sebagai ibu kotanya. Namun lockdown memang bukan menjadi satu-satunya jalan. Negara seperti Singapura dan Korea Selatan sejauh ini tidak memberlakukan lockdown dan tetap mampu menahan laju persebaran dengan tingkat kematian akibat virus corona yang rendah. Kota Tegal, Jawa Tengah memberlakukan local lockdown hingga 29 Maret mendatang. Tempat-tempat keramaian dan sejumlah akses jalan ditutup mencegah penyebaran corona. Namun, lain halnya Jakarta, berstatus pusat epicenter penyebaran COVID-19, Jakarta memang tidak menerapkan lockdown. Jakarta sebagai pusat pandemi corona sebetulnya sudah melaksanakan dalam tanda kutip lockdown, tetapi secara parsial atau secara mandiri. Mulai dari melakukan himbauan work from home, hingga anak-anak sekolah juga sudah belajar di rumah, hingga sejak kemarin hingga awal bulan depan setidaknya ini sejumlah pusat perbelanjaan ditutup untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ataupun virus corona. Tetapi memang ini belum secara menyeluruh. Yang saya lihat di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat tempat saya berada saat ini masih cukup banyak masyarakat yang beraktivitas walaupun memang tidak seramai biasanya, tetapi ini masih banyak masyarakat yang lalu lalang. Padahal ini juga yang dikhawatirkan menjadi salah satu penyebab daripada virus COVID-19 ini belum bisa diputus secara total. Kemudian apa saja kebutuhan sehari-hari. Caranya bagaimana? Karena lockdown Anda tidak boleh keluar rumah, Anda harus di dalam rumah. Ketika keluar rumah Anda harus ditangkap atau didenda. Tanpa itu lockdown tidak akan ada artinya. Nah, ketika di lockdown, masyarakat diam di rumah, pemerintah akan mengantarkan makanan 3 kali sehari. Siapa yang mengantar? Silahkan tentukan. Kalau lockdownnya wilayah kota, Jakarta misalnya, ya macam-macam. Bisa aparat daerah, atau juga ormas-ormas, atau kepolisian, atau TNI. Yang penting sampai di depan rumah. Salah satu elemen masyarakat yang merasakan langsung dampak lockdown bila sampai dilakukan di Jakarta adalah pengusaha harian. Mereka harus membayar sewa gedung hingga gaji karyawan. Untuk di lockdown saya kurang setuju sih, karena secara nggak langsung berarti tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan, maka saya sebagai seorang pengusaha yang punya karyawan pasti juga harus memikirkan bagaimana mereka ke depannya. Saya juga tidak bisa memberhentikan mereka secara langsung seperti itu kan. Dan saya juga harus berpikir lagi kembali gimana saya ke depan. Meski sudah terlambat, lockdown bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan angka penyebaran virus corona. Kalau mau cepat memang harus di lockdown. Tetapi lockdown perlu biaya, pemerintah harus kontrol. Dan ini harus melibatkan aparat keamanan, TNI, Polri, Babinsa, kemudian Satpol PP, dan semuanya juga ormas-ormas untuk membantu.